Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Sambasa Sundoro. Saya dari Program Studi Elektronika dan Instrumentasi UGM Angkatan 2011 akan menjelaskan mengenai pengaturan proporsional, integral, dan derivatif atau PID controller dengan menggunakan software Unity Pro XL. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa PID controller ini digunakan untuk mengontrol proses loop atau sistem kontrol pada suatu proses, di mana kontrol PID ini nanti dilakukan untuk mengetahui efek dari proportional gain, integral time, dan juga differential time serta differential gain. Pada bagian yang pertama ini, di sini kita melihat tampilan dari software Unity Pro XL. Di sini adalah sistem kontrol PID-nya, di mana saya telah men-set yaitu pengaturan untuk pengaturan suhu atau temperatur. Di kolom proses variabel, maka kita mengisinya dengan temperatur, lalu kita tinggal klik OK saja. Oke, lalu di kolom set point, kita memberikan nama temperatur underscore SP, lalu di bagian automatic, kita memberikan main auto, lalu di bagian parameter, kita memberikan temp underscore parameters, dan juga di bagian output, kita memberikan valve. Nah, untuk mendapatkan ini, caranya mudah sekali. Itu nanti kita tinggal klik elementary variables di sini. Nah, di sini nanti lalu kita klik DDT, lalu kita nanti atur parameternya ya. Nah, di sini di temperatur parameter ini ada PV underscore inf, ini adalah untuk proses variabel, kita atur untuk rentang terendahnya adalah 0 dan rentang tertinggi adalah 100. Jadi nanti kita akan mendapatkan temperatur dari suhu 0 sampai 100 derajat. Di output juga sama, kita atur 0 sampai 100 juga. Nah, untuk karena nanti PID, maka nanti ada nilai KP-nya atau penguatan proportional gain-nya itu sebesar up to 10. Sementara untuk integral time-nya kita atur up to 1 menit atau 1 M. Sementara untuk differential time-nya kita atur 1 menit juga. Nah, untuk differential gain-nya kita atur up to 10. Kita atur di sini band-nya sebesar 0,25, gain KP-nya atau penguatan proporsional sebesar up to 10 juga. Output minimumnya kita atur 0, output maksimumnya kita atur 100. Nah, ini sudah parameter-parameter sudah ada. Ini mungkin mengingatkan pada mata kuliah SCADA, HMI SCADA, di mana kita mengatur parameter-parameter ini. Lanjut kita ke bagian control screen-nya. Di sini adalah HMI-nya atau Human Machine Interface atau tampilan untuk pengaturan PID. Nah, di sini nanti kita lihat ada auto, di mana nanti kita untuk pengaturan sistem kontrolnya ini menggunakan sistem pengaturan auto, jadi bukan manual mode, sehingga nanti akan lebih gampang dalam melihat hasilnya. Lalu di sini ada set point, nilai set point nanti yang ada nilai menentukan kita mau suhu berapa. Di sini ada proportion gain atau penguatan P-nya. Ini lalu di sini ada integral time. Di sini ada differential gain, di sini ada differential time. Jadi PID. Nah, lalu di sini ada proses variabel dan juga di sini ada outputnya yang nanti akan dihasilkan. Nah, saya telah membuat trend diagram. Di sini kita lihat, ini merupakan 3 trend yang saya satukan. Nah, bisa kita lihat di sini, saya akan memecahnya terlebih dahulu. Cara mengatur agar menampilkan 3 grafik tersebut, kita menggunakan 3 kotak. Dari sini kita menggambarnya menggunakan rectangle. Nah, untuk ini kita klik dulu yang kotak pertama. Kotak pertama ini saya isi dengan temperatur, di mana temperatur ini adalah temperatur yang nanti akan dihasilkan atau temperatur aktual. Lalu yang kedua, sini kotak kedua, itu ada temperatur set point. Jadi nanti grafik ini akan temperaturnya menunjukkan grafik temperatur set point. Lalu yang kotak ketiga, nanti akan ada keluaran atau valve. Nah, kesemuanya ini nantinya akan diberi warna yang berbeda agar memudahkan dalam segi pembacaan maupun pemaknaan dari diagram yang dihasilkan. Contohnya saja untuk valve yaitu yang ini.
itu nanti akan diberi trend diagram warna hijau. Ini didapatkan dari kalau klik animation type, klik trend diagram, nah sudah ada warna hijau yang sudah saya tandai untuk menjadi ciri khas dari trend diagram untuk path. Nah, lalu ketiga ini kita satukan. Cara menyatukannya tinggal digeser saja menggunakan keyboard arah. Kita satukan agar nanti grafik yang dihasilkan pun menjadi seolah-olah bersatu seperti itu. Ya, kita satukan semuanya. Ya, sudah jadi. Nah, setelah itu sistem sudah siap dijalankan. Untuk menjalankan sistem ini, maka yang pertama adalah klik build, lalu pilih rebuild all project. Confirm build application, klik yes. Do you want to continue? Yes. Oke. Sesudah itu kita klik PLC, lalu kita connect ke PLC. Nah, di sini kita lihat bahwa different, yaitu programnya different dan upload info oke, sehingga program ini sudah jelas. Nah, ini sudah ditampilkan grafik, tapi ini bukan grafik yang kita inginkan. Lalu kita klik PLC, kita transfer project to PLC, di mana ini merupakan simulasi ke PLC-nya secara langsung. Kita transfer project to PLC, kita klik PLC run after transfer, kita klik transfer. Kita klik OK. Oke, confirm run on this project, kita klik OK juga. Nah, setelah itu kita klik tombol enable write variable. Nah, di sini kita lihat ini up to 10 proportional gain-nya, differential gain-nya up to 10 juga. Nah, kita akan mencoba dari yang paling rendah dulu, yaitu dari 1. Lalu differential gain-nya juga kita coba 1 juga. Nah, kita klik auto. Auto sudah dilakukan. Pertama kita akan mencoba dulu dari suhu 50 derajat, kita tentukan settingnya 50 derajat. Nah, di sini kita lihat sudah saya tandakan bahwa temperatur set point-nya adalah warna biru. Ini nanti yang akan dicapai oleh proses variabel. Ini perlahan-lahan naik. Kenapa ini perlahan naiknya? Karena kita mengatur integral time-nya adalah 1 menit. Sekarang kita akan mencoba menaikkan integral time-nya yaitu sebesar 30 second. Nah, terlihat di sini agak kenaikan di sini 30 second, di mana fungsi dari integral time sendiri adalah semakin cepat untuk menuju set point gitu. Semakin cepat menuju set point dan agar mempertahankan pada posisi set point. Nah, kita mencoba sekarang proportional gain-nya kita coba naikkan menjadi 10, level yang besar. Ya, masih terlihat naik. Nah, di sini kita lihat proses variabel berusaha untuk mencapai set point-nya. Sekarang kita coba mainkan lagi integral time-nya dengan 1 second. Nah, di sini kita lihat dengan integral time sebesar 1 second, maka yang terjadi adalah keadaannya menjadi biasnya cukup besar, menjadi 100 derajat Celcius, menyentuh angka 100 derajat Celcius. Namun, nah ini mulai, di sini kita lihat proses variabelnya sudah mulai menunjukkan titik stabil. Ini sudah mencapai keadaan tunak. Ya, proses variabel sudah mencapai keadaan set point. Inilah yang dimana kita akan pengaturan kontrolnya. Sementara output masih berada di sekitar 41,6 derajat Celcius. Sekarang kita akan mencoba lagi set point-nya kita atur dulu terlebih dahulu dengan 0. Ya. Sehingga dengan pengaturan integral time yang semakin cepat, maka grafik pun akan turun semakin cepat. Nah, inilah fungsi dari integral time tersebut. Kita atur dulu 90. Ya, proses variabel menurun secara perlahan. Namun karena integral time-nya kita atur 1 detik, maka yang terjadi adalah penurunan lebih cepat daripada integral time yang kita atur tadi selama 1 menit. Oke, sekarang kita akan mengatur suhu tinggi yaitu 90 derajat. Saya klik enter. Ya, di sini kita lihat output
menyentuh angka 100, di mana lonjakannya cukup besar. Nah, ini sementara proses variable kita lihat sudah mulai naik. Kita langsung nanti akan memainkan differential gain-nya, di mana differential gain-nya ini nanti akan berfungsi untuk menstabilkan keadaan tunak. Nah, kita akan mainkan, ini kita lihat di posisinya masih posisi 1. Kita lihat ini proses variable masih naik, warna merah. Iya, kita mainkan di posisi 10, differential gain-nya. Ya, di sini timbul osilasi. Timbul osilasi di sini. Kita atur differential time-nya menjadi 30 second. Ya, masih timbul osilasi di sini. Nah, dengan adanya differential gain ini, pengaturan ini, maka kita lihat proses variable menuju keadaan tunak. Nah, kita lihat di sini, semakin menuju keadaan 90 derajat. Nah, di sini kita lihat ketika sudah mencapai 89,99998, maka ini merupakan keadaan yang stabil. Itulah fungsi differential gain, yaitu mempertahankan keadaan tunaknya sehingga sangat stabil. Sehingga dari project yang saya kerjakan di sini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan kita menggunakan kontrol proporsional, maka akan memberikan respon yang cepat dengan osilasi yang menghilang dengan cukup cepat, tetapi meninggalkan error keadaan tunak. Bisa kita lihat, errornya cukup, walaupun kecil, tapi tetap saja itu adalah error. Lalu dengan kontrol integral time, maka tetap tidak memiliki error keadaan tunak, tetapi memperlihatkan adanya gejala osilasi yang lebih panjang sebelum mencapai keadaan tunak atau keadaan stabil. Sementara dengan menggabungkan kontrol PI dan juga D, yaitu kontrol PID secara sekaligus, akan menyebabkan tidak ada error keadaan tunak, karena terdapat elemen integral sehingga memiliki osilasi yang lebih pendek, dan juga kontrol derivatif akan mereduksi osilasi yang terjadi, sehingga kita dapatkan di sini bahwa proses variabel sudah mencapai keadaan steady-nya, yaitu 90 derajat sesuai dengan set point yang kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan di proyek untuk mata kuliah Programmable Logic Controller ini, yaitu menggunakan PID controller dengan software Unity Pro XL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.